Baik, anak-anak sekalian, sebelum Pak Angga memulai kegiatan kita hari ini Pak Angga tidak sendiri. Pak Angga didampingi, ditemani, dipantau, dan kita bersama yaitu Bapak Hari Suswanto, Profesor ya. Selamat siang. Siang Bapak. Ada Bu Diah Hartati, guru pamong Pak Angga. Ada Pak Abdurrahman Adarir, ada Pak Agus Salim. Ya, anak-anak ya. Sebelum saya mulai, sekarang kita sapa beliau-beliau. Ya, Pak. Ya. Belakang untuk kameranya ya. Ya. Belakang ya, sama sana ya. Kita rileks saja untuk pembelajaran ini ya, anak-anak sekalian ya. Semua sudah nggak ada yang di luar ya. Oke, Pak Angga akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua? Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, yang tidak masuk siapa? Tiba. Apa? Tidak ada ya, masuk semua ya? Iya ya berarti. Alhamdulillah. Ya. Karena kita masih pandemi ya, maka dari itu tetap masker harus dipakai ya. Oke. Karena kita pembelajaran di jam akhir ya. Dan ini sudah pukul 1 ya. Sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran, mari kita melakukan refleksi dulu. Biar yang ngantuk tidak ngantuk, yang mungkin energinya sudah mulai berkurang menjadi tambah berenergi. Oke ya, nanti ikuti gerakan Pak Angga ya. Kita gerak-gerak yang sederhana saja, sedikit-sedikit ya. Coba semua berdiri dong, berdiri ya. Yuk, kita lihat gini. Sambil kakinya bergerak kecil, muter. Nah, matanya dikucek-kucek, mata dikucek. Lagi. Nah, muter. Diucek-ucek matanya. Oke, cukup ya. Gimana? Masih ngantuk? Enggak ya? Sudah semangat ya? Itu ready? Matanya ngantuk. Tidur jam berapa? Waduh, jam 10 jangan malam-malam ya. Oke. Bismillah, semoga sudah nggak ngantuk kan? Kita sudah bergerak-gerak, sudah sedikit pemanasan otot-otot ya. Biar kita bertambah energinya. Oke, sebelum Pak Angga mulai untuk pelajarannya. Kalian masih ingat ya materi yang sebelumnya, materi yang kemarin? Masih ingat? Ya. Coba nih Pak Angga pengen tahu nih, ya. Materi yang sebelumnya apa? Masih ingat? Coba bisa angkat tangan untuk materi sebelumnya. Siapa? Yuk. Langsung angkat kaki, angkat tangan. Yuk, siapa? Oh ya, Maria. Sistem operasi ya. Atau operating system ya. Apa itu operating system itu? Memberikan tampilan utama komputer user interface. Ya. Oke. Jadi itu ya sistem operasi. Jadi untuk materi kemarin itu kita membahas yaitu fungsi tentang sistem operasi juga, ya kan? Coba untuk fungsi sistem operasi siapa yang masih ingat? Oke, ini yang keras. Memberikan tampilan utama komputer. Ya. Menjalankan beberapa aplikasi
Oke. Memberikan memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Oke, bisa. Itu ya, itu untuk fungsi sistem operasi. Nah, selain fungsi sistem operasi, kemarin kita juga sudah membahas yaitu jenis. Ada yang masih ingat? Jenisnya sistem operasi itu apa saja? Yang ada di apa itu? PC? Ya. Satu, MS-DOS. Ya. Dua, sistem operasi Windows. Tiga, sistem operasi Linux. Empat, sistem operasi Mac OS. Ya, oke. Ya, jadi kalian masih ingat ya? Jenis-jenisnya ada Microsoft MS-DOS, ya, ada Windows, ya toh? Tuh. Windows itu ada Windows XP ya. Tuh. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini, anak-anak sekalian ya, itu yaitu menginstalasi software aplikasi. Nah, menginstal software aplikasi itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, contoh, kalian dalam tubuh kalian, ya toh, itu kan mempunyai tangan, mempunyai kaki, ya kan? Nah, menginstal sistem software aplikasi itu sama saja kita memberikan nyawa kepada perangkat keras. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan komputer, diberikan tubuh ibaratnya, ya kan? Nah, kita install tuh. Kita isi tubuh kita dengan hal-hal yang baik. Contoh dengan mendengarkan ceramah keagamaan. Sama, menginstal juga gitu. Kita mempunyai komputer juga harus kita install hal-hal yang baik. Contoh, nanti akan ada software aplikasi yaitu adalah untuk mengolah suatu video. Nah, itu gunakan hal-hal yang positif. Misalkan untuk video tutorial, video YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita implementasikan. Kita install diri kita itu dengan hal yang baik. Ya kan? Dengan ceramah, ya kan? Terus mungkin kalian mengikuti bakti sosial. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu kita juga bisa nambah pahala, nambah pengalaman. Sama di komputer juga gitu. Komputer kalau tidak kita install software aplikasi dah, tidak sudah apa-apa no. Terus bermurah tak gitu, karena ada sistem operasinya. Kalau nggak ada software aplikasi, orang kena muter lagu, ya toh. Nah itu ya. Nah, terus sekalian. Nah, sekarang Pak Angga akan memberikan acuan kepada kalian. Coba ini dinyalakan proyektornya. Nyalakan. Ya. Ini dinyalakan. Yang merah nih, Pak. Iya, yang merah itu. Kamu paskan sini. Nah, ya. Ini kelihatannya baterainya udah mulai sedikit kurang peka dah. Jadi sudah dipencet-pencet. Tapi alhamdulillah sudah connect ya. Tuh. Ya, Pak Angga tampilkan sambil menunggu proyektor menyala. Sudah ya, sudah kelihatan anak? Ya, saya akan tampilkan. Nampak ya? Nah ini Pak Angga akan memberikan acuan terhadap kalian. Ini, coba saya minta satu anak keduduk di sini untuk menjadi operator. Ya, lihat, ya, silakan. Nah ini, ya, kelihatan ya ini ya. Ini komputer dan jaringan dasar menginstal software aplikasi. Oke, next. Nah ini, memahami, menerapkan, menganalisis. Nah ini KIKD-nya. Next. Nah ini,
kompetensi dasar dan indikator. Nah, kompetensi dasarnya hari ini yaitu menerapkan instalasi software, menginstal software aplikasi. Nah, indikatornya menjelaskan pengertian software aplikasi, menentukan fungsi dan jenis software aplikasi, mengembangkan langkah-langkah instalasi software aplikasi. Oke, next. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, hari ini tujuan kita, tujuan proses belajar hari ini, ini. Melalui ceramah, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian software aplikasi dengan tepat dan percaya diri. Jadi kamu harus tahu software aplikasi itu apa, ya kan? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menentukan fungsi dan jenis-jenis software aplikasi dengan tepat, percaya diri dan semangat. Nah, ini kamu harus bisa nanti menentukan jenis-jenisnya, fungsinya, ya. Melalui kegiatan mengamati video tutorial dan praktek, peserta didik diharapkan mampu mengurutkan langkah-langkah melakukan instalasi software. Ya, nanti kita akan melihat tuh tutorial video tutorial, ya, langkah-langkah menginstal aplikasi software. Nah, terus yang keempat, kegiatan praktek, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan langkah-langkah instalasi software aplikasi dengan tepat, percaya diri dan tanggung jawab. Ini. Oke, next. Nah, materi pokok ini, ya, ada pengertian software, jenis-jenis, langkah. Next. Nah, ini referensi belajar. Jadi, Anda mengambil referensi atau materi dari modul yang ada di buku, yaitu pengarangnya Andi Novanto. Dari internet juga, video YouTube, dan modul karangan Anda sendiri. Ya. Oke, next. Ya. Nah, ini metode yang akan gunakan nanti, ya. Ini ceramah, diskusi, praktek, tanya jawab. Pendekatannya scientific, model pembelajaran kita, project basic learning. Ya. Nah, berikutnya, next. Nah, ini sebelum kita mulai, ya, Pak Angga akan melakukan pretest. Ya. Pretest, saya kirim alamatnya. Lia bisa duduk. Alamatnya saya kirim, ya. Saya kirim di grup. Oke. Di grup. Kamu bisa lihat di grup, ya. Saya kirim alamatnya di grup kelas kalian, ya. Kalian langsung bisa akses. Kalian kerjakan. Ini sebentar. Saya kirim di grup, ya. Tuh. Oke. Silakan dikerjakan, anak-anak. Kalau tidak ada paketan, bisa pakai WiFi. LabMM, passwordnya 1 sampai 9. Yang tidak mempunyai paketan, ya, ya. Dulu mana? Dulu, ya, apa, ya? Dulu. Berarti ketinggalan di kelas, ya, Ibu, ya? Ambil dulu. Ya, Cah, kalau kamu ke lab, diusahakan kelas ditutup lagi, ya, atau barang-barang yang penting itu dibawa. Seperti HP itu, ya, harus terus melekat ke tubuh kita, kan handphone. Ya kan? Jangan tertinggal di kelas. Nah, nanti kalau kebetulan kelasmu dimasuki kelas lain, kan, ya kan? Jadi HP harus ada di kantong terus. Ya. Sudah? Ya, datang dulu.
Nah, coba saya lihatnya ya, ini ya. Google Drive. Siapa yang udah mengerjakan? Udah? Ya, waalaikumsalam. Silakan. Oke. Lain kali HP harus di kantong ya. Ya, ini sudah ada yang selesai ini ya. Lia, Dika. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang namanya pretest. Untuk pemanasan ya. Untuk stretching aja ini. Untuk stretching. Udah ya, udah masuk semua ya. Tinggal aman ya, aman ya. Bisa langsung diakses, Man. Sudah aman? Tinggal aman aja ya. Kurang aman. Udah le, Wan? Bu. Kilat ngono. Ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya namanya pretest. Ya. Ya, ada yang nilainya itu ya. Oke, Pak Angga akan melanjutkan materi. Saya minta tolong lagi, lihat bisa di depan. Jadi, operating ya. Sambil kamu baca di situ, nggak apa-apa ya? Iya. Nah, ini komputer dan jaringan dasar. Menginstal software aplikasi. Oke, next. Nah, apa itu software aplikasi? Adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terlihat karena merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer dalam bentuk program yang dapat menjalankan perintah. Nah, ini ya software aplikasi itu ya. Jadi dia nggak bisa dipegang, ya kan? Nggak bisa diraba. Perangkat keras kan bisa kita raba ya. Contohnya perangkat keras apa? Mas, ya betul. Ini kelihatan kan? Bisa kita lihat, kita raba, kita banting juga bisa, ya nggak? Terus apa nih? Monitor, ya kan monitor. Itu juga perangkat keras. Kalau software itu perangkat lunak, ya. Nah ini bentuk fisiknya nggak ada, tapi bisa kita operasikan. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah data yang diprogram, diformat atau disimpan secara digital, tidak secara fisik tetapi dapat dioperasikan. Nah ini dapat dioperasikan software aplikasi. Oke, next. Nah berikutnya jenis-jenis perangkat lunak software aplikasi. Nah perangkat lunak berdasarkan jenisnya ini ada software aplikasi. Yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalkan perangkat lunak untuk presentasi, pengolah audio, dan sebagainya. Contohnya ini ya. Ada apa? Office Word. Word. Ada Excel. Ini ada apa? Iya ya. Ada Photoshop dan lain-lain. Nah, sekarang coba dibaca ini, saya dibantu. Kamu. Itu ini sistem operasi. Apa? Baca. Yaitu perangkat lunak yang bekerja untuk mengatur dan mengertikan setiap komponen ya. Ini ya sistem operasi itu juga termasuk software aplikasi yang kemarin sudah kita melakukan install itu ya. Terus ini berikutnya bahasa pemrograman
Oke, nah ini bahasa pemrograman ya. Terus berikutnya, nah ini ada perangkat lunak berdasarkan distribusi. Ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Nah ini contohnya seperti BIOS itu ya. BIOS itu loh yang kamu ada di komputer. Nah ini sudah dari tidak bisa kita ubah. Ya, ada freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu, akan tetapi kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Jadi biasanya software yang bisa kita dapatkan secara luas di internet. Ada juga hardware, jenis perangkat lunak ini diperoleh serta digunakan tanpa biaya, akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan. Nah, ya, jadi tidak berbayar, namun ada iklan. Ya. Next, nah open source. Nah, coba saya dibantu Arya, dibaca nih Arya. Keras. Open source. Yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sebelumnya. Ada juga bisa mengubah, meningkatkan hingga diperluaskan. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan institusi yang bernama DPL Federasi Publik. Nah ini open source. Ya ini boleh dikembangkan ya seperti Linux itu ya. Nah berikutnya ada malware. Nah malware ini merupakan salah satu jenis software yang dianggap berbahaya, merusak apabila disalahgunakan. Ya kan? Contohnya apa kan? Malware, virus, ya kan? Itu bahaya itu karena dia bisa merusak ekstensi. Jadi foto-foto kamu mungkin bisa rusak. Kamu menyimpan file Word itu juga nanti dibuka error. Nah itu ya. Terus freeware, ya. Ini adalah software yang khusus digunakan dalam untuk memata-matai, ya, setiap aktivitas pengguna komputer, teknologi informasi yang mengacu pada suatu bentuk program. Ya, ini biasanya digunakan untuk apa? Global password dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini biasanya digunakan spyware itu yang ada di perusahaan terutama perusahaan perbankan. Jadi dia ketika dia ada akun anonim atau akun yang mencurigakan, nah itu dapat dilihat oleh ini, ya. Misalnya keylogger, password, stateless banking, banking trojan dan lain sebagainya, ya. Oke, next. Nah, ini fungsi software aplikasi. Ya, yang pertama penghubung antara beberapa perangkat lunak dengan perangkat keras yang ada di komputer. Ya, itu ya. Contoh, komputer dengan printer, komputer dengan scanner. Nah, itu dia tidak akan bisa terkoneksi, tidak akan bisa membaca scanner tanpa adanya software aplikasi. Nah, terus berikutnya mengelola perangkat keras apapun di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Ya tadi kayak printer, scanner, ya ada barcode, misalkan. Nah, ini. Yang ketiga, menyediakan fungsi dasar komputer sehingga dapat dioperasikan, misalkan ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer. Ya, perangkat lunak atau software aplikasi juga dapat mengidentifikasi program yang ada di komputer. Ya, jadi apa saja nih yang detect? Kamu mencolokkan webcam, ya juga detect. Kamu mencolokkan flash disk, juga detect. Mencolokkan HP ya, juga bisa detect. Ini kalau nggak ada softwarenya nggak bisa. Nah, terus ini nomor 5, perangkat lunak software aplikasi juga berfungsi sebagai penerjemah perintah perangkat lunak lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dipahami oleh perangkat keras. Ya sama, kayak kita kok print itu bisa jalan sendiri, ya kan? Kok mesinnya bisa gerak sendiri, komponennya bisa mengeluarkan kertas. Nah itu karena ada perintah-perintah dari software aplikasi. Nah itu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan dari awal tentang jenis software aplikasi, fungsi software aplikasi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan
suatu video ya, yaitu langkah menginstal software aplikasi. Ya. Nanti kita akan melihat video langkah software aplikasi itu menginstal Microsoft Office. Ya. Oke, makasih Lia, bisa duduk ya kamu. Nah, ini kita akan lihat anak-anak ya. Karena menginstal software aplikasi itu membutuhkan waktu, ya. Maksudnya membutuhkan waktu apa? Ada beberapa poin yang kita harus menunggu. Nah, dengan saya menampilkan video, nah nanti poin-poin yang sekiranya masih menunggu bisa kita next ya. Ini tutorialnya saya matikan aja suaranya. Nanti biar saya yang menjelaskan ya. Ini bisa kalian lihat, saya besarkan. Ya. Nah, ini adalah master. Ya. Kalian untuk bisa menginstal software aplikasi itu harus punya masternya aja. Ya, ini Office 2010. Oke, saya next, saya cepatkan ya. Nah, ini diekstrak dulu karena ini dalam bentuk RAR. Ya. Nah, ini sudah diekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, pastikan ketika kita mau menginstal software aplikasi, nah ini saya tandai ya, kelihatan kan? Pastikan ini tipenya aplikasi ya, tipenya aplikasi. Karena apa? Masternya itu kan isinya banyak file-filenya itu, ya toh? Nah, kalau kamu sudah nyari tipe yang aplikasi itu tinggal kamu jalankan itu, kamu eksekusi, dan nanti dia otomatis akan memanggil file-file yang lain. Kamu tinggal melanjutkan. Ya, ini ya. Nah, ini diklik yang tipe aplikasi ini ya. Nah, dia loading, ya. Ini melakukan proses loading. Pak Angga cepatkan saja karena ini memakan waktu. Ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nah, aplikasi dia meminta produk key atau serial number. Ada beberapa aplikasi yang nggak minta ya. Ada juga yang minta, ya kan? Nah, kalau dia minta serial number, nah, itu kamu cari di master tadi yang nanti tipenya teks. Nah, coba kita buktikan ya. Kita play lagi videonya. Nah. Oke, nah ini. Nah ini. Nah, ya kan? Dibuka yang ini. Ya kan? Nah, ini. Di sini ada keterangan installation bla 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 bla. Nah, jika kamu tidak bisa bahasa Inggris, kamu minimal bisa memahami ini prosesnya sampai mana. Kalau seperti tadi kan jelas memasukkan serial number. Nah, ini kamu lihat di sini. Serial. Nah, ini ada tulisannya serial kan with serial ya. Ini serial numbernya ini. Paham ya? Maksud Pak Angga ya? Nah, ini serial numbernya. Tinggal di copy. Ya kan? Di copy kan? Paste di kotak yang telah disediakan ini. Ya. Terus klik continue. Nah, jika muncul seperti ini, bla bla bla, read the Microsoft software lisensi term. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah lisensi yang diberikan kepada Microsoft ya. Nah, artinya apa Pak? Ini artinya banyak, ini nanti bisa kamu translate sendiri ya. Yang jelas dia memberikan lisensi. Iki aku ngene lho. Iki aku ngene lho. Kudune kok ngene lho, gitu ya. Nah, ini kamu centang cepet. Nah, ini. Ini ya, kamu centang terus continue. Ya. Nah, ini centang continue. Nah, dia akan muncul install now sama customize. Nah, coba. Nah, kita pilih customize. Nah, kalau customize itu custom ya. Ini ada Microsoft Access,
Microsoft Excel, InfoPad, OneNote, nah itu kita bisa milih mana yang mau kita install. Kalau kita tidak mau milih ya install aja udah jalan. Ini install, ini saya next. Nah ini kalau not ini kan tidak. Nah ini enaknya kamu hilangi not. Nah ini ya, bukan centang ya, sorry ya. Apa itu kamu klik aja nanti, nah pilih not available. Nah ini tercentang, tersilang, sorry. Nah kalau tersilang dia tidak terinstall. Nah ini yang silang-silang. Ini kalau custom. Oke, setup, bla 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 bla. Nanti pilih oke. Nah dia akan jalan. Nah ini biasanya memakan waktu. Kadang ya 4 menit, kadang 3 menit, kadang 1 menit tergantung spesifikasi komputer. Kalau komputer speknya yang tinggi ya cepat. Nah ini menginstal. Ya, ini langkah-langkahnya. Ini kalau kita nunggu ini lama, ya, kita cepatkan saja. Nah ini dia prosesnya. Ya, ini prosesnya. Dia proses. Ya. Ya muncul seperti ini ya. Proses. Ya, masih proses ini. Kita next saja. Ini hanya informasi muncul ya. Bisa kamu next ini. Ya. Ini. Sampai nanti finish. Ya. Jadi itu langkah-langkahnya itu. Ya. Dan setiap aplikasi itu sama. Ya, teknisnya sama. Kita cari setup yang exe, terus next, pokoknya biar dia itu jalan bisa melanjutkan langkah. Ya, itu. Nah, nanti kamu akan mempraktekkan sendiri ya untuk aplikasi yang akan diinstal, ya kan? Itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Ya. Oke, kalau nggak ada, ini kalian langsung saya bagikan LKPD. Nanti kamu akan lebih jelas lagi, lebih paham lagi. Kalau kamu sudah mendapatkan LKPD, kamu bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Ini saya bagikan LKPD-nya. Coba ini dibagi. Kamu bagi LKPD-nya. Ya. LKPD satu-satu rasa royokan. Ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke. Nah, sekarang kami cermati LKPD-nya ya. Nah, halaman 3 ya. Langkah kerja 1. Bentuklah satu kelas menjadi 3 kelompok. Nah ini 9 anak ya. Berarti nanti satu kelompok berapa itu? 3 ya. Oke. 3 kelompoknya silakan cari kelompok sendiri ya. Tidak usah panggil babi ini namanya ya. Terserah. Yang penting kalian nyaman, enjoy. Dan cara panggil ceweknya berhubung 3 nanti cewek nyebar ya di kelompok 10 kelompok 3 terserah nyebarnya di mana jadi biar enggak kesannya itu ya 3 kelompok. Oke, beranggotakan 3 orang dengan ketentuan sebagai berikut. Software aplikasi pengolah gambar image untuk kelompok 1. Coba sekarang yang kelompok 1 nanti langsung berpindah membentuk kelompok ya. Terus kelompok 2
software aplikasi pengolah video. Oke. Kelompok 3, software aplikasi pengolah audio. Ya. Tuh, nanti kamu bentuk kelompok ya. Terus yang kedua, diskusikan di kelompok kalian tentang jenis-jenis dan fungsi software aplikasi sesuai kelompok kalian. Minimal 5 aplikasi. Jadi misalkan kelompok 1 aplikasi pengolah gambar image. Nah, itu kamu tentukan 5 saja. Minim loh ya. 4 nggak boleh. Minim 5, kalau lebih ya nggak apa-apa. Ya. Tuh. Terus yang ketiga, pilih satu aplikasi pada kelompok kalian untuk diinstal pada perangkat komputer. Urutkan langkah-langkah menginstal software aplikasi dengan tepat dan benar, serta presentasikan di depan kelas. Jadi nanti kalian menentukan 5 minimal 5 software aplikasi yang ada di kelompok kalian, ya kan? Terus nanti pilih satu aja, kamu install di komputer, kamu diskusikan sama teman dia, sing diinstal, kamu pilih dari 5 itu. Nah nanti yang akan kalian presentasikan di depan kelas berkelompok. Ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang angka PD-nya? Ya. Silakan angkat kaki, angkat tangan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Boleh kalau kalian mencari referensi, boleh akses internet. Silakan, ya, silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Terserah kelompoknya siapa ya. Kelompok 1 sini ya, jangan terlalu dekat, harus social distancing. Siapa aja kelompoknya, ya, bagi sendiri. Ya. Sambil kalian diskusi kelompok, Pak Angga akan keliling memberikan penilaian pada kalian. Ya. Jadi ben ketok campur sanune si Diva aku menengahi orang mikir apa-apa ya. Silakan kalian diskusi kelompok. Kalian tentukan itu ya. Software-softwarenya apa aja. Ya. Kalian tentukan itu. Terus nanti kalian presentasikan di depan. Bisa kalian browsing di internet bisa. Ya. Tapi awas, ada browsing normal ini panggang bukan kok konangan buka dan normal bahaya ini ya. Masker tetap dipakai ya. Ya. Ini ada CD, kalau kamu ingin mencari software aplikasi, masternya bisa cari di sini ya. Kamu install di komputer itu. Untuk latihan, nanti kamu presentasikan di depan. Ini ya. Kamu salah ya namanya. Oh. Bisa browsing di internet. Silakan. Berapa ini?
iki kok ya arep nyuntuk, Pak Ijo. Oh, udah kaset. Nyuntuk tugas kelompok, Bro. Itu jawabannya bisa langsung ditulis ya, di LKPD kan sudah ada itu. Banyak. Itu kelompoknya Awang, kamu tidak perlu nyari kertas lagi, di sini sudah ada ya, sudah Pak Angga sediakan untuk dikerjakan di sini aja langsung. Ya, sini. Ya. Tuh, silahkan kalian diskusikan. Tuh, software-softwarenya apa aja. Tuh. Pilih aja salah satu buat diinstal ya. Atau mungkin kamu pindah sini deh. Sini deh. Sini. Kelompok satu pindah sini ya apa? Pindah sini. Jangan situ, yang penting tidak terlalu dekat ya jaraknya ya, tidak terlalu dekat. Bilang nih, ya, kaset. Ini kaset, gantian kasetnya. Ingat, kalau memasukkan kaset di CD-ROM, pastikan keluar lagi aja ya. Jangan sampai nanti kamu langsung matikan komputer, kamu tinggalkan lab, nah nanti setelah kamu nggak tahu CD-nya di mana, ya toh? Karena apa? Ketinggal di dalam CD-ROM. Nah, jadi kalau sekiranya bisa memasukkan kaset di CD-ROM, harus dikeluarkan lagi.
Yang sekiranya bingung bisa tanya, ya. Tapi sekiranya bisa kamu selesaikan dengan kelompok kalian, kamu selesaikan. Terus bentuk lah kita tangga ya. Karena apa? Project basis learning itu student center. Ya. Ganti kowe ngulang tangga bocah. Ora usum saiki guru ngarang murid itu gak usum. Usum murid dipulang dulu ya, istilahnya gitu. Jadi kamu harus aktif. Mana? Oke, bisa. Ya, itu masih nunggu itu. Oh, kamu itu ya. Bingung? Buka Google. Ya kan? Boleh kamu nyari referensi di Google, boleh. Boleh. Mas. Kamu orang ini bener salah ya, mata kelompoknya beda, kelompoknya ini urusannya beda, bener salah.
Iki. Itu kalau siram numbernya sudah kepakai yang bawahnya mas. Nanti coba satu-satu. Yo, sudah selesai belum? Hah? Belum. Ah. Tenang, Pak Angga setia menunggu Cah. Oh, jangan nangis, tak tunggu Cah. Tidak usah ke susu, tapi bakune cepet. Iya itu. Gimana itu? Artinya apa itu? Sudah selesai ya? Selesai? Dikit lagi, oke. Saya kasih waktu lagi 2 menit aja. 2 menit. Harus selesai 2 menit ya. Udah selesai aja? Selesai? Oke, nah kalau selesai, ini kalian
kalian presentasikan di depan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Kalian diskusikan hasil diskusi tadi, kalian presentasikan di depan. Nah, untuk kelompok yang akan maju supaya adil, ini saya akan mengundi. Ya. Saya akan undi kalian untuk presentasi, siapakah yang akan maju untuk presentasi terlebih. Saya undi kelompok, kelompok 2. Ya, sudah siap kelompok 2, silahkan kalian maju ke depan, ya kan, maju ke depan dengan kelompok kalian kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Ini kursinya di depan itu aja, kursinya di depan itu. Ya. Silakan. Geser ke sini enggak apa-apa ya. Oke, saya di belakang akan memantau. Ya, saya lebih ke menyimak saja ya. Saya lebih ke menyimak kalian ini. Ya. Presenternya Soekarno. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan software pengolah video. Yang pertama, Unlet Video Studio. Software aplikasi pengolah video ini sangat simpel dan tidak terlalu berat. Software ini sering digunakan untuk produksi video karena tampilan yang sederhana namun dapat memberikan rating dan kualitas yang tinggi. 2. Pinnacle Studio. Software aplikasi pengolah video ini sangat lengkap dengan fitur efek yang banyak serta video transisi yang bisa kita custom sendiri. Namun aplikasi ini sangat memakan memori dan harus ditunjang dengan spesifikasi komputer yang tinggi. 3. Adobe Premiere Pro. Software aplikasi pengolah video ini sangat mudah digunakan untuk baik editor video pemulai maupun profesional. Aplikasi ini dapat dikombinasikan dengan Adobe Illustrator, pengolah gambar. Kita dapat langsung mempublish file dari Adobe Illustrator tersebut. Fitur pada software aplikasi ini sangatlah lengkap dan dapat dengan mudah kita menambahkan fitur dari hasil download dari internet. Misalkan fitur efek, transisi efek, efek suara, DLS. Nomor 4, Overshot Video Editor. Software aplikasi pengolah video ini sangatlah mumpuni karena dapat menambahkan puluhan track serta dapat melakukan pemisahan efek dengan mudah. Aplikasi ini sering digunakan terutama untuk memotong video dengan durasi yang sangat panjang karena dalam aplikasi ini disediakan fitur ekspor yang dapat dirubah ke dalam berbagai format file video. Nomor 5, Fastone Capture. Software aplikasi pengolah video ini berfungsi sebagai perekam layar komputer. Aplikasi ini sering digunakan untuk suatu video tutorial.
karena fitur rekam layar yang sangat lengkap serta juga memiliki fitur export file ke berbagai format video. Dari sekian semua nomor ada yang ditanyakan? Yo, silakan yang tanya. Ya, itu. Apakah pendidikan itu bisa dikatakan sebuah format video? Nah, yang menjawab siapa? Ya. Bukan internet, itu adalah software aplikasi pembuatan video dan tidak bisa digunakan untuk mengolah atau mengedit video. Ada yang ditanya lagi? Nah, sebentar, saya potong dulu ya. Setelah kamu menjawab pertanyaan dari kelompok lain, kamu tanyakan sudah puas apa belum? Mungkin kelompok lain itu sudah ngetes gitu loh ya. Nah, kalau sudah puas berarti ya sudah, kamu boleh lanjut ke pertanyaan yang lain. Coba tanya dulu, sudah puas apa belum dengan jawaban kalian? Itu ya. Sudah puas dengan jawaban kami? Ya. Kalau gitu, Ya. Nah, kalau sudah kamu presentasikan, nah sekarang kamu demonstrasikan. Satu aplikasi saja kamu install dalam komputer, kamu koneksikan menggunakan proyektor ini. Ya, kamu koneksikan ke PC, pakai komputer yang ada di depan ini, biar nggak jauh. Ya. Siapa yang mau mendemonstrasikan dari kelompok ini? Ya, silakan. Satu aplikasi saja ya untuk didemonstrasikan. Ya, cabut aja itu tidak apa-apa. Nah, itu cabut aja. Ya, kamu konekkan ke proyektor biar dilihat kelompok-kelompok yang lain. Ya, kamu mau menginstal apa softwarenya ini? Astun, wes. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kamu perhatikan proses install aplikasi. Kamu bagian apa? Software apa? Audio ya? Video ya? Kamu bisa duduk? Ini ke bawah dulu, duduk. Ini. full screen, terus pilih yang kalau ada tanda seperti ini di close, terus pilih yang ini, pilih yang aplikasi, terus tekan yes, terus itu naik, nah ini oke, terus install, itu ini. Ya itu ya langkahnya. Itu esensinya. Terus yang ini. Terus itu copy yang ini. Copy paste juga yang bawahnya ini. Satu aja. Lalu register. Oke. Ya. Nah itu ya, ada aplikasinya terinstall, bisa dilihat tuh ya. Ya. Ya ini ya untuk aplikasi Fastun yang kamu lihat. Itu rekamnya pilih-pilih. Oh itu ya. Kamu
Ya, sudah. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat jawabannya. Sekarang ganti. Ini akan saya undi lagi ya. Akan saya undi lagi. Kelompok berapa? Kelompok 3. Berarti setelah kelompok 3, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 3, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan software pengolah audio. 1. Adobe Audition. Software aplikasi pengolah audio ini merupakan multi-track digital audio editing. Aplikasi ini hampir digunakan di sejumlah produksi audio karena selain untuk mengedit audio, aplikasi ini juga bisa menjadi mixer audio saat live. Fitur-fitur pada aplikasi ini juga sangat lengkap, terutama pada fitur efek suara. Tampilan interface aplikasi ini juga bagus. Performa sound effect juga sangat mumpuni. Namun sayangnya jika ingin menggunakan aplikasi ini secara full harus berlangganan dengan rutin melakukan update aplikasi secara berbayar. 2. Audacity. Software aplikasi pengolah audio sangatlah simpel, namun juga memiliki fitur yang lumayan lengkap walaupun tidak selengkap Adobe Audition. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur bass, treble, serta distorsi. Aplikasi ini juga sering digunakan oleh komposer musik dalam membuat suatu arranger, karena dalam aplikasi ini terdapat fitur untuk memisahkan suara vokal pada suatu musik. Aplikasi ini hampir mendukung semua format file audio. 3. Reaper. Software aplikasi pengolah audio ini sangat simpel dan mudah digunakan walaupun tampilan interface yang sederhana, namun aplikasi ini juga dapat digunakan untuk merekam suara mono maupun stereo. Jadi aplikasi ini sangat digemari terutama para YouTuber yang akan melakukan editing audio. 4. FL Studio. Software aplikasi pengolah audio ini juga sering digunakan studio rekaman untuk pengolahan audio. 5. Presonus Studio One. Software aplikasi pengolah audio ini sangatlah mumpuni dengan modulasi menu-menu yang lengkap, terutama menu untuk merekam musik secara live karena dilengkapi modulasi drum impact, chord lagu, scan otomatis plugin yang terkoneksi pada komputer, mengidentifikasi chord pada suatu nada, maka dapat memindahkan chord track untuk mempermudah melakukan perekaman. Aplikasi ini sering digunakan para editor audio untuk merekam suatu musik secara live. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan. Kamu demo kan satu saja aplikasi digital di komputer ini. Kamu demonstrasikan. Siapa yang mau demo? Oh ini. Nah. Pertama buka master dari Adobe Audition ini. Lalu buka ini. Kita pilih yang aplikasi. Yes. Lalu kita naik dari explore. Ini kita isi
Lalu kita buka track. Itu crack itu fungsinya untuk apa itu? Serial number. Oh, serial number. Oke. Ya. Kita masukkan di sini. Saya boleh kan tanya ya? Boleh. Kita naik lagi. Start. Ya, kita menstart dulu ya. Pertama, kita tunggu. Ya, coba kalau buka tampilannya ada desain seperti apa? Oke, itu ya tampilan ada audition. Oke, bisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk dulu, ada auditionnya duduk dulu. Oke, berarti yang terakhir kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan software pengolah gambar. 1. Adobe Photoshop. Software berbasis dari raster bitmap berfungsi untuk editing gambar bitmap. Aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk mengedit fotografi. Beberapa fungsi Adobe Photoshop antara lain memanipulasi warna gambar, memangkas gambar, memperbaiki kekurangan pada gambar, misal jerawat pada foto wajah, memutihkan wajah, dan lain sebagainya. Corel Draw software berbasis grafis vektor berfungsi untuk editing gambar vektor. Fungsi dari Corel Draw membuat desain logo, membuat brosur, poster, dan lain sebagainya. Photoshop software aplikasi yang berfungsi untuk mengolah gambar berbasis bitmap. Aplikasi ini hampir sama dengan Photoshop, walau fitur-fiturnya tidak selengkap Photoshop. Namun aplikasi Photoshop lebih ringan dan memakan memori yang sangat kecil. Adobe Illustrator
Gambar aplikasi gambar berbasis vektor yang berfungsi untuk editing gambar vektor. Aplikasi ini sama dengan CorelDRAW, namun lebih lengkap dengan fitur yang bisa langsung dipublish hasil editing gambar ke jaringan internet. AutoCAD, software aplikasi mengolah gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Aplikasi ini bisa digunakan oleh insinyur sipil atau desain interior untuk mendesain suatu konstruksi, suatu bangunan. Dari sini ada pertanyaan. Silahkan yang tanya. Berdiri katanya berdiri. Nah, Dari penjelasan tadi sempat diucapkan yaitu gambar bitmap dan vektor. Apa itu bitmap? Apa itu vektor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar bitmap adalah gambar tersusun dari piksel warna yang berbeda. Kumpulan titik-titik warna ini kemudian membentuk suatu gambar. Gambar vektor adalah gambar yang terbuat dari unsur garis dan kurva yang disusun dengan formula matematis. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu gambar. Sejak pengajaran kami, Ya, terima kasih. ada yang bisa ditanyakan lagi? Ya, Terima kasih. oke. Nah, sekarang demonstrasikan satu software kamu install untuk gambar. Siapa yang akan bertugas? Ya, ayo langsung. Pertama-tama kita bahas master dari aplikasi Photoshop. Di sini kita pilih yang aplikasi Lightroom yes. Kita pilih next. Kita klik install. Kita klik finish. Coba dibuka aplikasinya. Apakah sukses menginstalnya? Masih loading Pak? Ya. Oh ya, sudah. Oke, sip. Ya, itu ya aplikasinya ya, sudah sukses diinstal. Nah, tutup, ya. Ya, Pak. Ya. Yang dari kelompok kami ada yang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya bagus, tepuk tangan. Oke ya, sebelum Pak Angga lanjut, ya Pak Angga akan kasih kamu pretest, ya. Akan Pak Angga kirim apa soalnya, kamu bisa akses lewat Google Form ya. Saya kirim, mana ini? Saya kirimnya di grup anu aja ya, grup kelas ya, Cah. Saya kasih pretest. Mana ini grup kelasmu? Oke ya, itu sudah saya kirim di grup kelas. Post-test, post-test. Bukan pretest, post-test. Saya kirim post-test. Post-test, ya. Sorry ya. Oke, nggak usah lama-lama, ya.
2 menit cukuplah ngerjakan post test ya. Ya, saya kirim. Oke. Dereng, Pak. Soalnya panjang-panjang, Pak. Oh iya, yaitu tingkat SMK ya harus seperti itu ya, itu namanya soal hot. Mulak. Bukan mulak itu menganalisis itu Pak mulak. Kita baca yang serius. Ya. Memang soalnya gitu. Ya, itu namanya soal hot. Baik, order. Apa? Ada yang tahu? Thinking sky. Itu ngomong atau kebarat-baratan ya. Jadi itu membuat kalian berpikir tingkat tinggi ya. Rakok mulai ya, dibaca, dipahami sampai akhir. Sudah? Sudah? Wah, saya cek. Kalau sudah saya cek. Bentar. Itu bukan mulek loh Cah namanya Cah. Itu memang soal hot itu ya begitu. Bentar, saya cek. Ya. Nah ini udah masuk. Kurang 1 itu. Aman Ewan. Wan kayak urungan iki. Yo, kurang 1 anak post testnya ini. Yo. Ayo post testnya kurang 1 area apa? Awan. Oh ini udah masuk. Iya. Oke udah masuk semua Cah. Ini nilainya alhamdulillah sudah KKM semua. Tapi ada yang mepet ya. Mepet tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Ini hanya untuk apa? Penilaian aja ya. Post test itu ya. Awan sudah masuk, ini Awan sudah masuk ya. Ya. Oh, sudah masuk ya. Ini ada yang 80 juga, ada yang yes, bagus lah, bagus. Ya. Ada yang kurang nanti mepet KKM Cah, ini Cah. Ya, mungkin orang telaten membaca ini siapa ini. Ya. Ini ya. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, ini tadi pembelajaran kita berjalan lancar ya, alhamdulillah berjalan lancar. Terus apa? Tadi juga ada yang ketinggalan HP-nya, lain kali jangan sampai ketinggalan ya, anak ya. Ya harus lebih diperhatikan HP jangan sampai ketinggalan. Untuk sikap kan juga bagus, tadi diskusi kelompoknya juga kondusif ya, kerjasama juga bagus. Kasih aplaus untuk kelas ini. Nah, sebelum saya tutup ya, coba materi kita hari ini itu kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi kita hari ini itu apa? Coba ada yang ya kamu. Oke, ya, betul, bagus ya.
Tanpa software, komputer tidak bisa dioperasikan kayak benda mati, gitu ya. Mungkin yang lain, silakan katakan. Ya. Aplikasi yang dapat digunakan secara gratis untuk freeware. Ya, semuanya gratis sama ini tentu. Ya, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan, coba. Ya, kamu. Aplikasi pengolah gambar antara lain adalah Photoshop, CorelDRAW, Logic, MS Point. Ya, oke, bagus. Ya betul. Ya. Jadi itu ya kesimpulannya ya. Software itu sangat penting, seperti yang dikatakan Nia tadi. Tanpa software komputer bisa benda mati, gitu loh. Iya kan? Ya. Nah, itu. Jadi itu tadi lah kesimpulan dari kita proses belajar hari ini. Ya. Dan saya sangat salut kepada kalian dari awal kalian masuk proses belajar kita ya, semuanya berjalan lancar. Kalian mempunyai rasa tanggung jawab yang besar ya, diskusi kelompok kalian bagus ya, sikap kalian juga saya akui jempol ya. Nilai pengetahuan kalian juga tidak ada yang di bawah KKM yang apa itu kalian kerjakan tadi. Jadi sekalian memang luar biasa ya. Kasih aplaus dulu. Jadi dari awal sampai akhir kalian very good. Oke lah. Ya. Lalu lebih semangat dan lebih ditingkatkan ya. Tapi ada tapinya nih, walaupun proses juga tadi nilainya sudah di atas KKM ya kan. Presentasi juga sudah bagus, keterampilannya tadi kalian mempraktekkan, mendemonstrasikan install software juga semua sukses, bisa tampil semua aplikasinya, tidak ada error, sangat bagus. Namun kamu akan saya beri tindak lanjut mengerjakan tugas bisa di rumah. Ya. Tugas di rumah bisa browsing juga. Tetap kamu akan kasih tugas untuk tidak lanjut kalian belajar di rumah ya, untuk biar lebih memahami. Nah nanti tugasnya akan saya share. Selain itu ada tugas tindak lanjut buat kalian yang akan saya ucapkan secara lisan, yaitu kamu cari layout gambar aplikasi-aplikasi yang kalian presentasikan tadi ya. Jadi kan ada beberapa kan, nah itu layoutnya kayak apa. Jadi biar kamu tahu ya. Tadi kan yang diinstal Photoshop ya, liane Photoshop itu seperti apa? Kan nggak mungkin semua dipelajari ya kan? Mungkin kan banyak aplikasi di dunia ya, di dunia kan banyak sekali aplikasi, bahkan ribuan. Kamu nanti lihat aja layoutnya, ya bisa browsing di Google, misalkan layout Audacity, nah itu gambar kerjanya seperti apa? Nah itu kamu simpan, ya, itu ya. Sebelum tanggal tutup, ya, saya sangat bangga terhadap kalian, ya. Semoga kita diberi kesehatan, ya. Tetap sehat dan tetap prokes, ya. Kalian pulang dari sekolah, nggak usah kopi, sing berkerumun, gitu ya, diempat disik, ya. Karena ini sudah semakin lama semakin membaik, ya. Amin. Oke, silakan dipimpin berdoa, Pak kelas atau siapa yang bertugas? Doa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, sekian dari Pak Angga. Ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat ya kan ya. Oke, sebelum kita keluar kita lihat. SMK bisa yang keras ya. SMK bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Bagus, sukses. Semuanya bagus. Bisa keluar ya. Terima kasih ya. Coba keluar. Baik. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya
waktunya, kesempatannya, dan adik-adik semua, siswa, terima kasih atas kehadiran atensinya. Budia juga makasih Budia, bagus penghujungnya ini juga bagus ya, sudah saya rekam semuanya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Budia mau nambahkan? Sudah, Pak Arif. Oke. Ya pun, makasih Pak Abdurrahman, Pak Agus Salim, Pak Krisna. Makasih juga Pak Krisna. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Oke, saya